Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Naam, adik-adik santri dan santriwati kelas 10 KMI, Tulab wa Tholibat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kegiatan KBM daring kita di mata pelajaran fikih. Ya. Insyaallah pertemuan kita di hari Selasa ini kita akan merampungkan menyelesaikan tema yang ada di kitab haji ya. Insya Allah kita akan rampungkan di pekan ini, harus sudah selesai Berarti nanti kita akan sedikit mempercepat seperti yang pertama kali Ustadz sampaikan dalam metode penyampaian ya. Nanti kalau ada poin-poin penting, ada yang perlu digarisbawahi akan kita sampaikan. Ya, nanti kurang lebih 6 halaman dari halaman 70 sampai halaman 76 ya. Insya Allah kita selesaikan khususnya di kitab haji ini karena materi kita masih sangat banyak ya. Baik, silakan nanti adik-adik dibuka kitabnya sebagaimana Ustadz membuka kitab yang PDF. Kita lanjutkan pembahasan kemarin ya. Kita agak mempercepat. Halaman 70. Thayyib. Nabda. Wa arda fal fadla ba'dal Abbas hatta atabatna muhassirin faharraka qalila. Kemudian dan beliau memboncengkan Fadl bin Abbas hatta atabatna muhassirin sampai mendatangi perut lembah yang dinamakan dengan Muhassir, dan beliau sedikit mempercepat jalannya. Thumma salakat tariqal wusta allati takhruju 'ala al-jamratil kubra. Kemudian beliau mengambil jalan tengah yang berujung di Jamrah Kubra atau kita kenal dengan nama istilah Jamrah Aqabah. Hatta atal jamrat allati 'inda sajarati faramaha bi sab'i hasayatin. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi jamroh atau jumroh yang ada di sisi pohon, yaitu Jamrah Aqabah, dan beliau melemparinya dengan 7 kerikil. Bisa ba'i hasoyat, 7 kerikil. Yukabiru ma'akulli hasotin minha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap kerikil yang beliau lemparkan. Mithli hasol khadfi, dengan ukuran kerikil yang biasa untuk dilempar. Roma min batnil wadi, beliau melempar dari arah perut lembah. Thumman sarafa ilal manhar. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan, al-manhar, tempat penyembelihan. Fanahara salasan wasitina biyadihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 binatang kurban ya, dengan tangannya beliau sendiri. Atau biasa dikenal dengan istilah al-hadyu. Summa a'ta 'aliyan fanahara ma ghabara wa asyrakahu fi hadyihi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali radhiyallahu anhu dan dia menyembelih sisanya, kemudian beliau menyertakannya dalam kurbannya. Summa amara min kulli badanatin bi bab'atin faj'ilat fi kidrin wa tubihat fa akala min lahmiha wa syariba min maraqiha. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari tiap hewan kurban untuk diletakkan di kuali, lalu dimasak. Maka keduanya, beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Ali radhiyallahu anhu memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Al-maraq itu kuahnya, laham dagingnya. Tsumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afadha ilal bait. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraannya, untanya al-Quswa, dan menuju ke Baitullah. Fasalla bi Makkah al-Buhra. Lalu beliau sholat duhur di Makkah. Fa'ata bani Abdil Muttalib yaskuna ala Zamzam faqal inzi'u bani Abdil Muttalib falawla an yaghlibakumun nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum fanawaluhu talwan fasariba minhu, rawahu Muslim. Kemudian beliau mendatangi Bani Abdul Muttalib yang memberikan minum dari air Zam-Zam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Timbalah wahai
Bani Abdul Muttalib, kalaulah bukan karena kekhawatiran manusia akan mengalahkan kalian dalam pemberian minum asiqoyah, tentulah aku akan ikut menimba bersama kalian. Maka mereka, kaum Abdul Muttalib termasuk kerabat Nabi, memberikan satu ember kepada beliau dan beliau pun minum dari ember tersebut. Hadis riwayat Muslim. Fania, Ustadz agak mempercepat karena kita nanti insya Allah akan ada poin-poin penting yang ingin Ustadz sampaikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alul manasik wa yaqulu linnas khudhu anni manasikakum. Intinya hadis manasik dari Jabir ini yang pertemuan sebelumnya kita pelajari bersama, itu intinya di sini. Yang masyhur di telinga para penuntut ilmu. Khulasohnya, khudhu anni manasikakum. Maknanya, maka beliau melaksanakan manasik haji dan bersabda kepada manusia, para sahabat yang hadir di sana, ambillah manasik kalian dari aku. Nah, intinya di situ. Fa'akmala ma yakunu minal haji al-iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa ashabihi radhiyallahu anhum. Sehingga ibadah haji yang paling sempurna adalah dengan al-iktida', mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini kita sudah masuk ke poin utama yang ingin Ustadz sampaikan. Nanti silahkan tolong diperhatikan, kasih tanda di garis bawahi. Barangkali keluar di waktu-waktu misalnya tugas atau soal ujian. Ya. Walau iktasarul hajju ala. Ini sudah masuk ke tema arkanul haji wa wajibatuhu. Judulnya silahkan kasih tanda apa gitu di sebelah sini, sebelah kiri. Arkanul haji wa wajibatuhu. Rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajibannya. Kita ulang. Walau iktasarul hajju, kalau kita baca wasal, walau iktasarul hajju alal arkanil arba'ah alati hiya. Jikalau ada orang yang berhaji mencukupkan diri dengan rukun haji yang jumlahnya ada 4 ya. Kita di sini belajar kebetulan dengan menggunakan muqarrar kitab Manhajus Salikin ya, walaupun nanti ada di beberapa kitab sedikit perbedaan, tapi kita tentukan sebagaimana yang ada di dalam kitab ya. Karena lebih sedikit dan lebih mudah dipahami, tidak terlalu panjang lebar dan tidak terlalu pembahasannya keluar dari tema. Al-arkan al-arba'ah allati hiya, kalau ada orang yang berhaji mencukupkan diri dengan mengerjakan rukun haji yang jumlahnya ada 4, yaitu garis bawahi al-ihram, ihram, wal wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah, wat tawaf, tawaf, was sa'yu, sa'i, wal wajibat allati hiya, dan kewajiban-kewajiban haji diantaranya yaitu yang pertama al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat, wal wukufu bi Arafah ilal ghurub, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, wal mabitu lailatan nahri bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah pada malam kurban, wa layali ayyamit tasyrik bi Mina, dan bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik, wa ramyul jimar, melempar jumroh-jumroh, wal halqu awit taksiru, memotong keseluruhan rambut kepala atau menggundul, awit taksiru atau memotong pendek rambut. Kesimpulannya la ajza'ahu dzalik, maka hal itu tadi dengan mengerjakan 4 rukun, kemudian mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kewajiban, maka la ajza'ahu dzalik, hal itu telah mencukupi hajinya. Hajinya menjadi sah dan diterima. Wal farqu baina tarkir rukni fil haji wa tarkil wajibi. Di sini ada semacam untuk pemahaman ya terkait perbedaan bagi orang yang melaksanakan haji, dia meninggalkan rukun dan dia meninggalkan wajib. Atau bagaimana kalau orang yang
melaksanakan ibadah haji, dia meninggalkan rukun atau dia meninggalkan wajibat haji. Apa risikonya atau apa konsekuensinya? Maknanya perbedaan antara meninggalkan rukun dalam haji dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban haji adalah anna tarikar rukni la yasihu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifati syar'iyyah. Orang yang meninggalkan rukun haji maka hajinya tidak sah. Ingat, hajinya tidak sah. La yasihu hajjuhu. Maka hajinya tidak sah sampai dia melaksanakan dalam tanda kutip apa yang telah dia tinggalkan itu rukun dengan cara syar'i. Wa tarikul wajib hajjuhu sahih wa alaihi ithmun wa damun litarkihi. Kemudian sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji tadi, maka hajjuhu sahih, hajinya sah. Akan tetapi dia berdosa dan wajib membayar dam atau denda atas apa yang dia tinggalkan. Ya. Perbedaannya di situ. Nanti insya Allah di akhir sesi akan Ustaz simpulkan. Wa yukhayyaru man yuridul ihram baina tamattu wa huwa afdal wal qiran wal ifrad. Di sini kita sudah mulai masuk ke macam-macam nusuk pelaksanaan haji. Tolong dikasih tanda atau judul baru di sini sebelah kanan atau sebelah kiri. Ansakul hajj, macam-macam pelaksanaan haji. Nanti ada 3, at-tamattu wal qiran wal ifrad. Kita terjemahkan, orang yang hendak ihram dipersilahkan untuk memilih antara nusuk haji tamattu, dan ini yang paling utama, wal qiran dan nusuk qiran, wal ifrad dan ifrad. Fat tamattu huwa, kita mulai definisi pengertian. An yuhrima bil umrati fi asyuril haji wa yafrugha minha thumma yuhrima bil haji min 'amihi. Tamattu adalah seseorang meniatkan diri untuk berihram dengan niat umroh pada bulan-bulan haji, lalu dia menyelesaikan umrohnya, kemudian setelah itu dia berihram untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama. Wa alaihi damun in lam yakun min hadiril masjidil haram, dan dia orang yang melaksanakan haji dengan nusuk tamattu tadi afwan, dia wajib membayar dam atau denda jika dia bukan penduduk Masjidil Haram. Kemudian nusuk, tata cara pelaksanaan haji yang kedua, wal ifrad huwa an yuhrima bil haji mufridan. Ifrad adalah seseorang niat ihram untuk haji secara tersendiri, hanya haji saja, tidak digabung dengan umroh atau dipisah, umrohnya nanti atau kapan. Kemudian yang ketiga, wal qiran an yuhrima bima ma'an. Kemudian pengertian dari nusuk al-qiran, seseorang niat ihram dengan keduanya, bima ma'an, keduanya di sini maknanya adalah haji dan umroh. Au yuhrima bil umrati thumma yudkhilal hajja 'alaiha qabla syuru'i fi tawafiha. Atau dia berihram dengan umroh kemudian memasukkan haji, niat haji ke dalamnya sebelum memulai pelaksanaan tawaf. Wa yuqarrul mutamatti'u ila hadhihi sifah. Dan orang yang melakukan haji dengan cara tamattu' terpaksa melakukan cara kedua ini. Ini sudah di kitab menjelaskan tentang nusuk tata cara ibadah haji dengan tamattu'. Idza khafa fawatal wuqufi bi Arafah idza istaghala bi umratihi. Jika takut terlewatkan wukuf di Arafah, jika dia menyibukkan diri dengan umrohnya. Wa idza hadatil mar'atu aw nafisat wa arafat annaha la tadhur qabla waqtil wukuf bi Arafah. Jika seseorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji mengalami haid atau nifas dan dia tahu bahwa dia tidak akan suci sebelum waktu wukuf di Arafah. Nah, di sini berarti apa? Penjelasannya apa? Nanti akan membayar semacam apa?
denda ya, karena di sini disebutkan tadi yutor, terpaksa, dan orang yang melakukan haji tamattu terpaksa melakukan cara kedua ini tadi itu. Wal mufridu wal qarinu fi'luhuma wahid wa 'alal qarini hadyun tunal mufrid. Haji ifrad dan qiron cara pelaksanaannya sama, hanya saja seseorang yang berhaji dengan nusuk qiron wajib menyembelih kurban, sedangkan yang ifrad tidak. Wa yajtanibul muhrimu waqta ihramihi. Ini terkait dengan tema yang baru, hal-hal terlarang dalam pelaksanaan ihram. Halqus sya'ri, yaitu larangan-larangan atas orang yang sedang berihram. Halqus sya'ri, mencukur rambut. Yang kedua, taklimal adfar, menggunting kuku, memotong kuku. Walub salmahid in kana rajulan, memakai pakaian yang berjahit bagi seorang laki-laki. Wa taqtiya tarasihi in kana rajulan, menutup kepalanya bagi seorang laki-laki. Wa tiba rajulan wa mur'atan, memakai wewangian atau parfum bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Wa kadza yahrumu 'alal muhrim qatlu saydil barri al-wahshi al-ma'kul wa dalalatu 'alaihi wal i'anatu 'ala qatlih. Demikian juga dilarang atas orang yang muhrim. Ingat ya, ini muhrim ya, bukan mahram ya. Muhrim kaitannya dengan tema haji. Kalau mahram dengan apa? Nasab atau pernikahan. Orang yang ihram dilarang membunuh binatang buruan darat yang liar dan bisa dimakan. Tidak boleh juga apa? Menunjukkan atasnya binatang buruan untuk membantu orang lain untuk menangkapnya atau membunuhnya. Wa a'dhamu mahdhuratil ihram al-jima'u li'annahu mughalladun tahrimuhu mufsidun linnusuki mujibun li fidyatin badanatin. Dan larangan ihram yang paling terbesar ya adalah berhubungan apa? Suami istri atau jima, karena larangannya sangat keras. Konsekuensinya merusak ibadah haji, mewajibkan orang yang melakukan tersebut membayar fidyah berupa binatang kurban. Wa amma fidyatul adza, adapun fidyah al-adza, idza ghatta ra'sahu aw labisal maqit aw ghattatil mar'atu wajhaha aw labisatil quffazaini aw istamala at-tiba fayukhayyaru baina. Fidyah al-adza di sini seseorang melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ihram tapi tidak terlalu larangannya keras ya. Misalnya seseorang menutup kepalanya, memakai pakaian berjahit, atau seorang wanita menutup wajahnya atau memakai sarung tangan, atau keduanya, laki-laki perempuan orang yang mengerjakan ibadah haji tadi memakai wangian, fayukhayyaru baina, maka dia diberi pilihan untuk menuntaskan tadi ini larangan ihramnya agar menjadi sempurna. Siyami thalathati ayyam. Yang pertama berpuasa 3 hari. Au it'ami sittati masakin, memberi makan 6 orang miskin. Au dzabahi syatin, atau menyembelih seekor kambing. Wa idza qatala sayda khuyyira baina, kemudian apabila larangannya ini terkait dengan membunuh binatang buruan, maka diberi pilihan dzabhi mithlih in kana lahu mithlun minan na'ami, menyembelih binatang yang semisalnya kalau memang ada hewan ternak yang semisalnya. Misalnya dia belum tahu, kemudian menyembelih binatang buruan karena tertarik hatinya, misalnya domba, maka dia wajib menyembelih domba juga sebagai penebusan diat atau penebusan denda. Wa baina taqwimil mithli bi mahalil itlaf fayashtari bihi ta'aman fayut'imahu likulli miskinin muddu burrin aw nisfu sa'in min ghairihi. Diperkirakan ini terkait dengan it'am, sittati masakin, memberi makan 6 orang miskin. Diperkirakan harga yang semisal
Diperkirakan harga yang semisal dengan binatang yang dibunuh apabila tidak ditemukan. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan, lalu digunakan untuk memberi makan. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud dari bur gandum kualitasnya yang terbaik, atau setengah sok bahan makanan yang lain. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman, atau dia menebusnya dengan berpuasa setiap harinya sebagai ganti dari memberi makan setiap orang miskin. Wa amma damul mut'ati wal kiron, adapun denda tamattu, al-mut'ah di sini tamattu ya, wal kiron, fayajibu fihima ma yujzi'u fil udhiyah, maka kewajiban keduanya tercukupi dengan hewan yang mencukupi untuk sembelihan kurban. Ya, artinya apa? Bila tersedia, maka kewajibannya itu sudah dianggap sempurna. Fayajibu fihima ma yujzi'u fil udhiyah, dengan cara menyembelih binatang tadi, al-hadyu tadi. Fa in lam yajid shoma 'asharata ayyam salatatan fil haji wa yajuzu an yasuma ayyamat tasyrik anha wa sab'atan idza raja'a afwan. Kalau dia tidak mendapatkan tadi sesembelihan yang dengannya bisa dianggap mencukupi sembelihan hewan kurban untuk membayar denda, kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari ketika haji, boleh berpuasa pada hari tasyrik, dan 7 hari jika dia kembali ke negaranya masing-masing. Wa kadzalika hukmu man taraka wajiban, demikian pula halnya hukum orang yang meninggalkan kewajiban haji. Awajabat alaihil fidyatu lil mubasyaratin, atau orang yang wajib membayar fidyah dikarenakan berkumpul dengan istrinya atau melakukan jima. Wa qul hadyin aw it'amin yata'allaqu bi haramin aw ihram falimasakinil haram min muqimin wa ufuqiyyin. Setiap kurban atau pemberian makan yang berkaitan dengan melakukan yang haram dalam pelaksanaan haji atau berkaitan dengan ihram, maka diberikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di tanah haram, penduduk Mekah yang miskin, baik yang penduduk asli maupun pendatang. Wa yujzi'u as-saumu bi kulli makan. Adapun puasa untuk membayar denda maka bisa dilaksanakan di mana saja. Wa damun nusuki kal mut'ah wal kiron wal hadyi al mustahab. Dan dam untuk pelaksanaan haji, denda seperti tamattu, kemudian kiron, demikian pula al-hadyu, hewan kurban, disukai, dianjurkan bagi pelakunya an ya'kula minhu wa yuhdiya wa yatasaddaq, untuk makan darinya tadi hewan kurban yang diniatkan untuk membayar denda, kemudian menghadiahkan, dan yang terakhir mensedekahkan. Waddamul wajibu li fi'lil mahdur aw tarkil wajib wa yusamma dama jubran la ya'kulu minhu syai'a bal yatasaddaqu bi jami'ihi li'annahu yajri majral kaffarat. Adapun dam yang wajib dikarenakan melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban, dan ini dinamakan dengan dam jubran, maka pelakunya tidak boleh makan darinya sama sekali. Akan tetapi dia mensedekahkan semuanya, karena itu seperti pembayaran kafarah denda. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini, nanti ada sesi yang kedua.